Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiona Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 200002079. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yang pada minggu lalu dan akan berlanjut sekarang materi mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi organisasi itu adalah mata kuliah yang hadir setiap minggunya untuk membahas berbagai topik atau persoalan-persoalan komunikasi untuk menganalisis yang lebih jauh tentang seperti apa dan bagaimana komunikasi itu, khusus dalam organisasi. Kita akan membahas komunikasi verbal dan non-verbal. Apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Ya itulah pokoknya. Seperti apa penggunaannya dan seberapa penting makna keduanya, mana yang lebih penting ketika dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Mudah-mudahan ini akan memberikan pemikiran yang baik untuk Anda, kemudian dianalisis dengan baik dan bisa memahami lebih jauh tentang praktek komunikasi organisasi, khususnya menggunakan dua bahasa ini dalam komunikasi organisasi. Anda komunikasi ya kayak gitulah, pada komunikasi organisasi Anda suatu saat kelak. Komunikasi verbal dan non-verbal kita akan coba lihat yang pertama, kemudian pertama komunikasi dulu. Secara prinsip yang mesti diingatkan dan yang masih diyakini dan dipahami, kita coba dulu review ke belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan antara seseorang yang kita sebut dengan komunikator. Komunikator itu masih ingat nggak yang itu yang bisa disebut dengan komunikator itu orang yang sumber beritanya atau sumber bicaranya. Pokoknya semua sumbernya dari komunikator. Dan komunikan, dengan komunikan itu orang yang mendengarkan, masih ingat kan? Pokoknya itu dengan orang yang kita jadikan tujuan dari penerimaan pesan. Dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Jadi kadang-kadang dua hal ini tersirat tidak bisa dipisahkan dan sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Ya, seperti saya sedang bicara ini, saya bicara sekarang di depan layar atau di depan Anda yang termasuk kategori verbal, mana kegiatan saya pada saat bicara adalah non-verbal. Dan apa fungsi-fungsi non-verbal? Yaitu gerakan tangan, seperti gerakan kayak ini, kalau nggak kayak gini ya biasa-biasa aja. Terus kayak ketika ada tekanan suara saya ini menyampaikan sesuatu, misalnya nada saya kadang ada yang tinggi kayak
Jadi, ada verbal dan non-verbal pada saat satu kesatuan yang komunikasi organisasi. Dia tidak dilakukan secara parsial, meskipun kadang-kadang itu bisa dimanfaatkan dalam rangka apa gitu. Pokoknya kedua maknanya atau kedua bahasa ini dilakukan dalam langkah pencapaian satu versi yang penuh makna, sehingga komunikasi dikatakan efektif. Jadi dikatakan komunikasi efektif ketika itu pesan yang sama persis yang didengar dan disampaikan oleh si komunikator dan si komunikan secara efektif apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang saya bilang inti dari komunikasi organisasi. Itu inti dari informasi atau pesan tadi yang sama dengan atau sama dan yang disampaikan komunikator dan si komunikan. Pada saat itulah disebut komunikasi efektif. Dan jika sebaliknya, pada saat itulah disebut komunikasi efektif. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, sehingga yang ditangkap tidak sama. Nah, hati-hatilah dalam kelas. Itu ya, sebagai seorang komunikator atau guru dan dosen adalah komunikan, maka dituntutlah Anda dan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal dan non-verbal. Sehingga apa? Ya, sehingga mimik yang kayak wajah kita ini bisa ditangkap oleh siswa, harus sama persis maknanya apa yang ingin kita sampaikan. Begitu juga kita berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang atau teman-teman terdekat kita atau teman-teman baru kita, pokoknya ada gitu lawan bicara kita. Dengan orang tua bisa juga, dan setelah itu terjadi mispersepsi, tidak sama itulah yang dilakukan miskomunikasi atau gagalnya efektivitas komunikasi yang Anda jalankan. Kita lihat dari pengertian bahasa ya. Kemudian verbal, kata dasarnya verb, artinya kata. Jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui kata-kata rangkaian, kayak apa tuh, rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan itu verbal, karena ada beberapa kata-kata yang jelas. Jadi informasi yang satu ini yang saya sampaikan dari awal tadi adalah verbal. Ya, verbal gitu. Nah, sekarang yang non-verbal ya. Non-verbalnya yang mana saya ikatkan dulu merupakan tindakan dan atribut lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau komunikan, sumber informasi, beberapa atau informasi ya kepada seseorang atau pihak lain dengan menggunakan penukaran makna
untuk menyampaikan umpan balik, ya kayak umpan balik gitu, mengumpan lawan bicara kita. Jadi tindakan ada atribut, ada simbol gitu, yang mana berarti nada suara. Kayak hai, ini kan lembut. Terus kalau apa ya namanya, tekanan nada kita kayak berubah gitu. Terus pandangan mata, terus mengerutkan kening kayak gini kayak gitu, itu sudah jadi nonverbal setahu saya. Dan Anda kayak mana ya, mimik wajah ketika marah tuh pasti berbeda. Sekarang aja aku nggak marah gitu kan, manis banget. Ketika serius, penekanan memberikan muat parah atau memberikan bot pada setiap kalimat verbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang saya sampaikan ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman adalah nonverbal. Kayak gini. Terus itu melambangkannya. Saya bahagia. Terus kalau bahagia pasti tertawa dong, ya kan? Oh ya bahagia, sedih, kayak mana? Sekarang wajah saya ngantuk. Begadang saya tadi malam. Jadi tidak bisa memanfaatkan suatu atau memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati saat berbicara by phone, lewat telepon gitu kan. Kadang-kadang kejujuran tidak terdeteksi real kondisi sebenarnya. Kita tidak bisa kenal karena banyak sekali perspeksi yang terjadi ketika buka WA masih lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat seluruh makna atribut yang dimanfaatkan melalui nonverbal komunikasi. Maka dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA, itu orang-orang yang menyampaikan halus, kadang-kadang berkata kasar. Orang yang menyampaikan di titik atau di komen dan salah bisa membakar emosi, padahal maksudnya belum tentu itu banyak memainkan emosi pada saat Anda membaca pesan tersebut atau pesan tertulis itu, tanpa membuat atau melihat langsung atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks komunikasi nonverbal. Komunikator. Dan sekarang kita coba kenali unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal akan bahasa, kata-kata, dan tertulis. Yang pertama, bahasa. Bahasa itu sendiri, yang pada dasarnya bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal lisan. Lisan tuh ya suara, terus tulisan atau elektronik. Bisa dibilang berupa WA dan SMS dan lain-lain lah. Dan nomor dua, kata merupakan unit dari lambang. Berarti bagian terkecil dari lambang, yaitu kata dalam bahasa. Dan unsur-unsurnya cuma ada dua, yaitu yang pertama tadi bahasa sama kata. Itu ya itulah. Sekarang kita lihat bagaimana dengan nonverbal yang bukan berupa kata-kata
Selagi bukan berupa kata-kata, maka dia masuk dalam kategori nonverbal. Saya ingat satu-satuannya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrevian yang mengatakan bahwa setiap atau pada tiap-tiap tingkat kepercayaan pembicaraan orang, jadi dari struktur bahasa kata-kata yang dikeluarkan, kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Terus ada satu lagi, kalau Mann-Beard itu mengasahkan sekitar 7% kepercayaan orang dari bahasa atau kata yang keluar. Sementara dari bahasa, kalau dari secara utuh yang keluar dari mulutnya itu 7%. Kalau dari bahasa tetap kayak yang tertata indah itu baru 38%. Jadi sekitar 38% ditambah 7%, sekitar 40. Terus sisanya kemana? Yang 55% itu adalah kepercayaan orang atas komunikasi atau atas komunikator ketika berbicara. Itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada, gaya tekan dari setiap intonasi yang keluar, dan ekspresi muka seperti mimik saya sekarang ini. Kesimpulannya adalah berarti orang jauh lebih percaya kepada bahan nonverbal kita dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tapi 55% tidak cukup atau tidak mampu, dan makanya kedua hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan parsial atau parsial, sehingga verbal melengkapi ketika memanfaatkan nonverbal menguasai verbal pelengkap, maka kesempurnaannya yaitu 100%. Tadi itu maksudnya. Dan sekarang bagaimana kategori komunikasi nonverbal? Kategorinya adalah 1. Kepribadian. Contohnya, kebiasaan seseorang untuk mengedipkan mata, kayak gitu, pokoknya kode-kode kecil gitu, memang kode-kode gitu. Terus yang kedua, budaya. Contohnya orang Jepang menundukkan badannya dan sambil bilang hai gitu. Hai itu ketika bertemu dengan orang lain, itu bahasa nonverbal sebagai kategori bahasanya. Jadi ya bisa-bisa aja kalau orang Indonesia, kalau pokoknya itu berbeda-beda semuanya kan, yang budaya itu. Belum nanti budaya Indonesia kayak mana kalau ketemu orang lain. Terus dari Sumatera Barat misalnya tegur sapa, atau pasti tegur sapa tapi budaya itu berbeda-beda gitu kan. Terus yang ketiga, profesional. Berarti itu kebiasaan yang ditakutkan oleh profesi tertentu. Contohnya orang bekerja di level atas di hotel yang berstandar tinggi dalam berpakaian, meskipun tidak bekerja profesional, tetapi dia tuh sangat rapi ya,
bisa dibilang dengan berwibawa gitu. Dan yang keempat yaitu kemudian kategori dari kebenaran umum. Kebiasaan hampir seluruh manusia, misalnya kebenaran umum yang hampir dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini biasanya menggunakan atau ya kayak gitulah. Ketika sedih, air matanya keluar. Ketika bahagia, dia tertawa. Ketika tidur, matanya tutup. Ya pokoknya itulah. Dan yang kelima, random. Tidak kayak tidak menguasai pesan oleh seseorang berbicara kemudian bersin. Jadi itu tidak mengurangi pesannya, kayak pesan itu kayak mana ya, misalnya batu, itu bukan batu kode gitu, emang sakit gitu loh. Dan sekarang yaitu ada fungsi yang disampaikan oleh Jalaluddin. Buku yang diterangkan atau dikarang oleh Jalaluddin juga menyadarkan dari Matt Elmet menyebutkan 5 fungsi non-verbal. Yang pertama, repetisi atau mengulang. Ya kayak mengulang, misalnya ya anggu gitu, terus betul kayak gitu. Terus yang kedua, substitusi, yaitu mengantarkan atau menggantikan lambang-lambang verbal berupa gerakan gitu. Terus yang ketiga, kontradisi atau mengelola atau kayak memberikan makna lain gitu, atau misalnya memuji, kayak kamu hebat sekali, kamu kayak mana ya, ngejek gitulah pokoknya. Terus yang keempat, konflinet atau melengkapi atau berprasangka makna pesan verbal. Dan nomor 5, asentuasi, yaitu menegaskan verbal. Teman-teman semua, masih dalam mata kuliah komunikasi organisasi, dan kita masih berbicara tentang komunikasi verbal dan non-verbal yang sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu maknanya. Kenapa setiap berbicara selalu bergerak, kayak mata aja bergerak gitu. Terus sekarang saya tiba-tiba membereskan jilbab saya, karena berbicara itu tidak bisa seperti robot, kayak aku tidak bisa, pokoknya kaku gitu. Terus semua panca indera bergerak semuanya gitu. Bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau di organisasi yang jelas? Secara cepat kita coba lihat ya. Yang pertama itu memberikan informasi yang terkait dengan produk atau profil di berbagai media. Dan sekarang kita coba komunikasi non verbal. Ini adalah metode komunikasi yang dilakukan bersamaan dan mengikuti atau lembaga organisasi menahan atau ya mengikuti kegiatan atau beberapa event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal. Kemudian komunikasi nonverbal juga dilakukan interaksi tatap muka dan kayak konsisten atau enggak menghayat pada khalayak atau dengan publik.
Bagaimana kondisi di lapangan apabila kalian menemukan atau memakai ketika berbicara dengan lawan bicara Anda? Kapan nonverbal keluar dan verbal keluar? Saling berinteraksi. Kita sampai pada pengakhir materi kuliah kita pada hari ini, pada kuliah komunikasi organisasi. Dalam kaitan kayak ya persisip Anda dengan keberbedaan saling memahami atau memanfaatkan kategori verbal dan non-verbal. Bagaimana melakukan, yaitu fungsi demi fungsi dari komunikasi. Dan non-verbal itu mulai menganalisis kita berbicara, gerakan akan muncul, tata bahasa akan berubah-ubah. Dan sampai sinilah saya bisa menyampaikan materi mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada materi yang saya salah sebutkan, mohon maaf karena saya masih belajar. Dan saya cukup sampai di sini dan sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.